Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang beranggotakan dengan saya sendiri, Melisa Sahira. Dan saya Miranda Dwi Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dinamik programming. Dinamik programming adalah suatu teknik dalam ilmu komputer dan matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara memecahnya menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Teknik ini sangat efektif untuk masalah yang memiliki struktur submasalah berulang, di mana solusi untuk submasalah yang lebih kecil dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Karakteristik dinamik programming ini adalah optimal substruktur, yaitu sebuah masalah memiliki struktur optimal jika solusi optimal dari masalah dapat dibangun dari solusi optimal dari submasalahnya. Dalam kata lain, solusi keseluruhan dapat dipecah menjadi solusi dari bagian-bagian yang kecil yang optimal. Yang kedua, overlapping subproblems, yaitu masalah dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dan submasalah tersebut diulang berkali-kali. DP mengeksploitasi sifat ini dengan menyimpan hasil dari submasalah yang telah diselesaikan untuk menghindari perhitungan ulang atau memoisasi. Nah, metode yang kami gunakan yaitu metode pendekatan mundur atau button up, yang menggunakan programan dinamis untuk menemukan jalur terpendek dalam grafik. Pendekatan ini dimulai dari not tujuan dan berjalan mundur ke not awal. Langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis ini yaitu karakteristik struktur solusi optimal, yaitu tahap variabel keputusan status atau state. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal, yaitu hubungan nilai optimal suatu tahap dengan tahap sebelumnya. Lalu yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur, yaitu menggunakan tabel. Yang keempat itu, konstruksi solusi optimal, yaitu rekonstruksi solusi secara mundur. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari pemrograman dinamis. Di sini saya menggunakan metode mundur, yang dimana soalnya adalah di sebuah daerah terdapat 7 kota dengan jarak yang ada di atas, yaitu dari kota 1 ke kota 2, yaitu jaraknya 5, ke kota 1 ke kota 3, jaraknya 9, kota 1 ke kota 4, jaraknya 8, dan seterusnya. Seorang kurir ingin mengaturkan barang dari kota 1 ke kota 7 dengan rute terpendek. Lanjut, Mel. Yang kita misalkan yaitu X4 sama dengan 7, yaitu F4 X4 sama dengan 7 sama dengan 0. Simpul 7 dapat dicapai melalui simpul 5 dan 6, di mana setiap rute hanya memiliki satu rute yang saling menghubungkan. Kita mulai dari tahap ketiga karena kita menggunakan metode mundur. Tahap 3 adalah hubungan antara simpul 5 ke 7 dan 6 ke 7. Maka X3 sama dengan 5 dan 6. Persamaan rekursifnya adalah F3 X3 sama dengan min X3, X4 dalam kurung D X3, X4 tambah F4 X4 karena nilai F4 X4 sama dengan 0. Maka F3 X3 sama dengan min dalam kurung D X3, X4, yang dimana F3 X3-nya ini adalah jarak yang terpendek dari X3 ke tahap 3, dan D X3, X4-nya adalah jarak simpul X3 ke X4 dan X3 ke tahap 3. Dan kita dapat membuat D X3, X4. X3-nya adalah kotanya kota 5 dan kota 6, dan X4 sama dengan 7 adalah ingin ke kota 7 dengan jarak dari kota 5 ke kota 7 jaraknya 8, dari kota 6 ke kota 7 jaraknya 9, dan solusi optimalnya adalah F3 X3-nya ada 8 dan 9, X4-nya 7. Karena kolom ketujuh hanya memiliki satu nilai, maka entry kolom kedua dan ketiga sama, sehingga jarak terpendek simpul 5 ke 7 dan 6 ke 7 adalah 8 dan 9. Simpul 5 dan 6 sama-sama memiliki jarak 7, maka X4 sama dengan 7.
Selanjutnya adalah tahap kedua. Pada tahap 3 tadi kita mempunyai nilai X3 sama dengan 5 dan X3 sama dengan 6. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa simpul 5 dan simpul 6 ini dapat dicapai dengan melalui simpul 2, 3, dan 4. Di mana masing-masing rute mempunyai satu rute dengan jarak yang berbeda yang saling menghubungkan. Kadar pada tahap kedua ini adalah hubungan antara simpul kelima dengan simpul 2, 3, 4 dan simpul ke-6 dengan simpul 2, 3, 4 sehingga dapat ditentukan nilai X2 sama dengan 2, 3, 4 dan persamaan rekursifnya adalah F2 X2 sama dengan min D X2, X3 tambah F3 X3 yang dimana X2 ini adalah jarak terpendek dari simpul kedua pada tahap 2. Selanjutnya, Dx2, X3 ini adalah jarak dari simpul X2 ke simpul X3. Maka kita buat Dx2, X3 tambah F3 X3, X2-nya adalah dari kota 2, 3, 4 menuju ke kota 5 dan 6. Di mana 10 tambah 8 sama dengan 18, 4 tambah 8 sama dengan 12, 9 tambah 8 sama dengan 17. Angka-angka ini dapat dari kota 2, 3, 4 menuju ke 5 dan 6 dan 7. Kita mengambil yang terkecil itu dari kota 2 ke 5 ke kota 7. 10 tambah 8 dari kota 3 ke 5 ke 7. Yang diambil 4 tambah 8 dan dari kota 4, 6, 7 yang diambil 9 tambah 8 hasilnya 17 dan bagian dimana dari kota 2, 3, 4 lewati 7 dan 7 yaitu 7 tambah 9 sama dengan 26, 10 tambah 9 sama dengan 19, 9 tambah 9 sama dengan 18 yaitu dari 2 ke 6 ke 7, 17 tambah 9 dari 3 ke 6 ke 7, 10 tambah 9, dari 4 ke 6 ke 7 yaitu 9 tambah 9. Dan solusi optimalnya adalah F2 X2 sama dengan 18, 12, 17 dan X3-nya adalah 5 dari kedua kolom ini. Simpul mana yang paling pendek yaitu simpul 5 dengan 18 tambah 12 tambah 17 dibandingkan dengan simpul 6 yaitu 26 tambah 19 tambah 18, maka dapat kita simpulkan bahwa X3 sama dengan 5. Dan penyelesaian dinamis mundur adalah tahap pertama. Pada tahap kedua tadi kita memiliki nilai X2 sama dengan 2, 3, 4. Dapat dilihat bahwa simpul 2, 3, dan 4 dapat dicapai melalui simpul 1, di mana masing-masing rute mempunyai satu rute dengan jarak yang berbeda yang saling menghubungkan. Keadaan pada tahap 1 ini adalah hubungan antara simpul 2, 3, dan 4 ke simpul 1 sehingga dapat ditentukan X1 adalah 1 pada tahap 1. Persamaan rekursif ini adalah F1 X1 sama dengan min X1, X2 dalam kurung Dx1, X2 tambah F2 X2 dan di mana F1 X1 ini adalah jarak terpendek ke simpul X1 pada tahap 1 dan Dx2 X1, X2-nya adalah jarak dari simpul X1 ke simpul X2 dan dapat kita buat Dx1, X2 tambah F2 X2, X1 nya adalah 1. X2 sama dengan 2 adalah 23. Angka 23 ini diambil dari jarak 1 ke jarak 7 yang melewati kota 2 dengan rute terpendek yaitu 5 tambah 10 tambah 8 dan X2 sama dengan 3. Dan X2 sama dengan 3 yaitu 21 ini diambil dari 9 tambah 4 tambah 8. Yang terakhir X2 sama dengan 4 yaitu 25 diambil dari 8 tambah 9 tambah 8 sama dengan 25. Dan solusi optimalnya adalah F1 X1 adalah 21, X2-nya adalah 3,
Karena rute terpendek dari ketiga ini adalah 21, yaitu X2 sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah menentukan rute terpendek dapat dilihat dari X-nya tahap 1, tahap 1, X1 sama dengan 1 yang terhubung ke X2 sama dengan 3. Jadi, rute pertama adalah simpul 1 ke 3. Tahap kedua, X2 sama dengan 3 terhubung ke X3 sama dengan 5. Jadi, rute kedua adalah simpul 3 ke 5. Tahap 3, X3 sama dengan 5 terhubung ke X4 sama dengan 7. Jadi, rute ketiga adalah simpul 5 ke 7, maka dari tahap 1, 2, 3 dapat kita simpulkan bahwa rute terpendek adalah 1,3, 5, 7. Cukup sekian contoh soal dari pemrograman dinamis yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Melissa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan dari Dynamics Programming. Nah, yang pertama ini kita representasikan graf sebagai dictionary-nya. Yang kedua ini fungsi untuk mencari jalur terpendek menggunakan memoization. Fungsi ini bertujuan untuk mencari jalur terpendek dari node start ke node end dengan menggunakan memoization untuk menghindari perhitungan ulang yang tidak perlu. Lalu di sini kita menggunakan base case, if start and return 0. Jika node awal sama dengan node tujuan, biaya atau jarak dari node ke dirinya sendiri adalah 0. If start in memo, return memo start. Ini adalah jika node start sudah dihitung sebelumnya, hasilnya langsung dikembalikan dari memo untuk menghindari perhitungan ulang. Lalu menghitung biaya terpendek, yaitu min cost sama dengan float in. For neighbor, wake in grab start. Con sama dengan wake plus short test pad grab neighbor and memo. If cost lebih kecil min cost sama dengan cost. Yaitu inisialisasi min cost dengan nilai tak hingga if. Kemudian untuk setiap tetangga, dari node start hitung biaya total dari start ke end melalui tetangga tersebut. Periksa apakah biaya tersebut lebih kecil dari min cost saat ini. Jika iya, update min cost. Lalu yang ketiga itu memanggil fungsi untuk mencari jalur terpendek. Ini adalah inisiasi dictionary memo untuk menyimpan hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Lalu tentukan node awal start node dan node tujuan end node. Panggil fungsi sorted path untuk menghitung biaya jalur terpendek dari start node ke end node. Lalu kita cetak hasil biaya jalur terpendek tersebut. Selanjutnya memanggil fungsi untuk mencari jalur terpendek dari simpul 1 ke 7. Yaitu sorted path cuts from 1 to 7.23. Berarti biaya minimum untuk perjalanan dari node 1 ke node 7 adalah 21. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.